Halo guysku semuanya, selamat siang. Sorry banget, aku telat. Oke, jadi tadi malam kita udah scalping ya bersama Sales Crypto juga Futures Academy. Kita kasih bonus sinyal. Wah, kaget mereka, bang. Ini bonus sinyal pertama dan terakhir nge-short katanya. Dah, jadi ya di sini aku mau memaparkan plan aku dulu biar kalian tahu mapping selanjutnya adalah gimana. Ya tadi malam sempat running sekitar segini, tapi kayaknya ini koreksinya koreksi minor guys. Jadi ini nggak bakal ekstrim-ekstrim lagi turunnya. Tapi yang jelas di sini ketika di resist, nah ini tadi malam resist, aku melakukan short. Ya, aku nggak pernah FOMO melihat candle yang tinggi-tinggi di altcoin. Kenapa? Karena aku bisa trading dan bisa membaca trend serta membaca candlestick. Ya, nah, ilmu yang paling penting itu adalah membaca market structure ya, tahu strukturnya di mana top, di mana bottom, ya di mana deep, di mana untuk ngelong, di mana untuk nge-short kayak gitu. Meskipun tidak 100% open posisinya akan selalu profit. Ya, intinya kayak gitu. Yang penting kita tahu sama si market structure-nya, oke? Nah, jadi untuk Bitcoin ya, jadi aku ada menemukan pola ya, sebuah pola tersembunyi di sini ya, yaitu adalah HNS. Ya kita nggak tahu ini bakal valid atau enggak. Cuman di sini aku prediksi aja. Tapi kalau misalkan nggak valid pun ya nggak masalah guys. Cuman yang dilihat ya, sepenglihatan aku, coba kita hapus dulu. Yang di penglihatan aku di sini dia apa ya? Bukan membentuk HNS yang benar-benar tegak HNS sih. Jadi di sini ada peluang, misalkan nih, jadi dia naik lagi ke sini ke 66.000 sekian dulu ya, sekali lagi naiknya nih ya, karena di sini ada demand 1 jam terbaru yang kalau aku sinyalirkan ini mulai cukup strong di area tersebut ya. Nah jadi area tersebut bisa memancing untuk kenaikan sekali lagi, jadi mengakibatkan bear div-nya itu sebagai 3 lapis ya, dari sini sampai ke atas lah. Nah entah dia ke sini ke 66.500 ataupun dia ke 66.800-an kayak gitu. Ya tapi di sini untuk plan shortnya ya, untuk plan shortnya ini aku kan masih melihat ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini ini HNS yang notabennya enggak neckline-nya tuh enggak pas-pas di sini, tapi ini udah terbentuk HNS juga, tapi HNS-nya dalam bentuk miring. Dan ini bisa-bisa aja terjadi karena banyak aku jumpai juga yang dia modelnya mereng ke sini, mereng ke kanan ya. Coba kita cek kalau nggak percaya ya. HNS pattern, aku lupa namanya apa, tapi yang jelas dia HNS juga guys. Nah kayak gini dia bentukannya ya, jadi neckline-nya itu dia nggak sejajar. Mana contoh tadi loh. Nah kayak gini guys contohnya ya, neckline-nya itu bisa aja dia nggak sejajar. Kalau misalnya dia secara normal neckline-nya itu kan harus di sini ya. Nah ini baru terbentuk neckline, tapi ini neckline-nya itu nggak sejajar. Jadi dia bisa di sini dikit ataupun di sini itu udah hitungannya HNS kayak gitu. Karena sering juga kejadian. Nah contohnya yang ini nih. Nah ini neckline-nya kan di sini ya, tapi chartnya cuma sampai di sini nih. Ya kalian bisa lihat ya. Ini lumayan jauh selisihnya. Ya tapi ini udah hitungannya tetap HNS juga. Nah kalau invalid HNS-nya bagaimana bang? Ya kalau invalid HNS ini aku kasih mapping juga. Kalau misalnya invalid HNS, Bitcoin itu berhasil close di atas ini week terakhirnya ini ya. Nah ini week terakhirnya di 63.500. Kalau Bitcoin andai kata dia berhasil close di atas area ini ya, maka Bitcoin akan melanjutkan penurunan dan untuk bearishnya itu udah invalid kayak gitu ya. Catatannya ingat aja di week terakhir ini, karena kenapa di situ? Karena ketika dia ngebreak situ akan terjadinya change of karakteristik ya, CH ya. Nah kayak gini guys ya, slow aja, ini dia plannya ya. Nah tapi kalau misalkan nanti dia masih masih zoning lagi di area-area ini, sorry kena hapus, dia masih zoning lagi di area-area ini ya, tek 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 tek, ataupun misalnya dia retest lagi nggak ke break, sudah dipastikan dia akan turun ya. Sekali lagi ya, sudah dipastikan dia akan turun dengan catatan break 653 itu bullish ya, sideways di 64.000 ini sampai kapanpun ini berpotensi menjebol dan mengembalikan Bitcoin ke area 62.000 ya, sampai dengan 61.000. Ini jauh banget sih. sorry. Nah minimal disitulah ya, karena disitu ada demand tebal 1 jam ya di area sekitar 62.000 ya, let's say 62.500. Ini angka Fibo yang nggak genap ya.
Nah, jadi kira-kira kayak gitu guys ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.